Dulu kita sudah bicara tentang nasib umat Nabi Muhammad di akhirat. Di dunia dia taat, patuh, rajin, tapi di hadapan Allah tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini harus kita jaga, jangan sampai menjadi umat Nabi Muhammad umat yang rugi, umat yang taplis. Ya. Ya. Jadi sekedar diingat kembali, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang-orang yang pailit, bangkrut atau rugi? Ya. Lalu sahabat menjawab, al muflisu bina malla dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut itu orang tidak punya modal dan tidak punya harta, ya, tidak punya harta. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, innal muflisu min ummati, sesungguhnya orang-orang yang merugi dari kalangan umatku, mayati yaumal qiyamah, barang siapa yang pulang pada hari kiamat ke hadirat Allah, bisolatin, dengan membawa zakat, salatnya, membawa puasanya, zakat dan lain-lain sebagainya. Bayati waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala ma hadza wa syaffa kadama hadza wa daraba hadza. Yaitu di samping itu dia kerjanya suka mencaci maki orang, mengutuk orang, ya. Kemudian memfitnah orang, memakan harta orang dengan haram, dengan cara tidak bagus, menumpahkan darah, kemudian memukul, menuding dan lain sebagainya. Nah, pada saat diadili, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pada saat diadili, maka semua kebaikan-kebaikan tukang fitnah ini, tukang menjelek-jelekan orang, tukang menghina-hina orang ini, lalu diambil kebaikan dari setiap kebaikannya. Fa'in puniyat, ketika semua kebaikannya sudah habis, ya, semua kebaikannya sudah habis, hasanatahu ini sudah habis, qabla ayyuk dama alaihi, sebelum habis dia membayar utang-utangnya itu, utang fitnah, utang mencela, ya, utang mengejek, utang merendah, utang menghina. Uhidza min hatayahum, kemudian diambillah kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan siapa? Kesalahan orang yang difitnah itu dikembalikan kepada yang memfitnah. Faturihat alaihi, kemudian dilempar kepadanya, tsummaturihat finnar, kemudian dengan itu dia dilempar ke dalam api neraka. Yang dah sempat tobat, tuh, ya, yang dah sempat tobat. Nah, ini yang perlu kita jaga di dunia ini. Nah, sekarang kita lanjut permintaan ini kita penuhi, ya, tentang tata cara mengangkat tangan, ruku, iktidal, sujud dan duduk, ya, di dalam sholat itu. Kita baca hadis, kemudian kita terjemahkan, nanti kita jelaskan satu persatu ini. Pertama, An Abi Humaid As-Sa'diyah. Assalamualaikum. Ya. Dari Abu Humaid As-Sa'diyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bertakbir, jika bertakbir, lihat ini, beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan bahu beliau. Nah, ini bentuk sejajar bagaimana nanti, ya. Kemudian baca ininya saja dulu, ya, nanti saya baca itu. Yang kedua, jika ruku, maka beliau meletakkan kedua tangan tepat pada kedua lutut beliau, nimpo kaca, tulang kaca, sambil digenggam, ya.
Nah kemudian ketiga, kemudian beliau melandaikan punggung beliau. Jadi landai bro. Noti bro, noti bongkok bro. Landai. Ya. Karena muka melihat tempat sujud. Kemudian beliau mengangkat kepala. Beliau tegak hingga setiap ruas kembali posisinya. Ya marah untuk tunonang. Ya. Tonang. Jadi kamu berdiri tegak lurus, berbalik selebih tolong-tolong lakunya. Nah, peluk Nabi. Kemudian saat sujud beliau meletakkan kedua tangan apa ini? Ya, sampai apa ini? Saat sujud beliau meletakkan kedua tangan sampai mencekam, tidak pula melengkung, dan beliau menghadapkan ujung jari-jari tangan dan kaki ke kiblat. Betul jawab. Yang keenam, ya Ibu, begitu duduk pada 2 rakaat, maka beliau duduk di atas kaki beliau yang kiri, itu potongnya kiri dah, dan menghamparkan kaki kanan, atau menghamparkan sambil berdiri kaki ini, tapi tetap ujungnya menghadap kiblat. 7. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau menggeser kaki kiri beliau ke depan dan menghamparkan kaki yang lain, dan beliau duduk di atas tempat duduk beliau, maksudnya lantai. Ya, baik ibu-ibu, kita lihat yang pertama. Ini kan semuanya ini masuk dalam kategori rukun ini Ibu ya. Ya. Nanti ada sunnah-sunnahnya di sini. Nah, nanti rukun 13-nya kita bicara. Ini khusus untuk takbir duduk rukun. Pertama, beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua bahu beliau. Nah, jadi mengangkat tangan itu begini maksudnya. Yang dimaksud dengan sejajar itu bisa begini dia. Tangan harus dibuka, jangan seperti tangan dibuka ya, silakan. Tangan dibuka atau pertengahan ini supaya di pundak atau di bawah telinga. Ya. Nah, begini, menghadap ke kiblat tangan ini. Ya. Apakah dulu tangan baru takbir atau bersamaan atau takbir dulu baru angkat tangan boleh. Itu tidak dipermasalahkan karena itu memang ragam. Ya. Memang ragam. Itu memang ragam. Jadi mengangkat tangan itu, apakah boleh tangan diangkat lebih? Boleh. Di bawah boleh. Ya. Itu boleh, cuma tidak menurut ketentuan sunnah. Sah sholatnya, tapi tidak mengikuti ketentuan sunnah. Karena ada hadis lain mengatakan boleh seperti itu, tapi kedudukan hadisnya lemah. Maka itu dianggap sebagai perbedaan yang tidak merusak sholat. Nah, maka lamun kamu tutan, nah ya tu ikuti, angkat tangan sampai di pundak, ya di bahunya, diangkat tangannya. Apakah harus begini? Tidak, sejajar saja dia. Nah kemudian
Apakah duluan tangan? Silakan, baru takbir. Ya, atau takbir dulu baru diangkat tangan. Ya. Ya, mengangkat tangan ini sunnah betul ya. Jangan ikut orang takbir mengangkat tangan. Ya, ada yang sholat mengangkat tangan takbirnya. Ya, tidak usah ikut itu. Karena hadisnya terlalu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya itu. Jadi sekali lagi, tangan itu diangkat, dibuka, tangannya jangan rapat ya. Kemudian sesudah tangan diangkat, ibu-ibu, ya, baru kita membaca iftitah. Ya, membaca iftitah. Silakan. Nah, baru kita membaca iftitah. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Tidak boleh kita katakan Allahul Karim, bukan. Atau Allahu Ahad, tidak bisa. Karena itu bukan takbiratul ihram. Atau Allah Al-Akbar, salah juga. Ya, karena itu bukan takbiratul ihram. Ya, jadi kita menggunakan huruf-huruf, misalnya Allahi Akbar, tidak bisa juga. Bukan takbiratul. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, takbir ini beserta niat. Ya, beserta niat. Kalau hati kita belum betul mantap, maka sebelum takbir iringi dengan di dalam hati melafalkan bahasa ni, tapi jangan didengar orang, kecuali niat untuk haji, ya. Haji misalnya sholli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Ya, kita selesai sholat mantap Pak, baru angkat. Nah, sebaiknya takbir itu diangkat bersama tangannya. Ya, diangkat bersama tangan. Maka di Allahu itu sudah selesai niat kita. Ya, Allahu sudah selesai niat kita. Akbar itu sudah terwujud. Ya, itu Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar kabirong, Anda bisa, Anda boleh juga itu. Harus ada tumaninanya. Wajib tumanina itu. Kan sudah Allahu Akbar, itu tumanina. Baru pilih salah satu iftitah. Ibu mau ambil kabiro, ibu jangan kabirong langsung, harus ambil Allahu Akbar kabiro, ya. Allahu Akbar, tumanina kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ya. Sudah itu ambil yang mana? Ambil yang inni wajjah. Pasti ada sela-sela itu yang disebut dengan tuma. Apa isinya? Kan harus tahu. Apa berhenti biasa-biasa, berhenti doang, ada anunya? Di situ mengisi pikiran dengan zikir, ingat Allah. Supaya tidak putus ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesudah itu kita renungkan pelan-pelan iftitah kita. Kita ambil yang populer betul selain kabiro, inna sholati. Coba ibu renungkan inna sholati. Allah itu menggunakan huruf nun, nunit taukid.
Inna, taukid itu memperkuat sumpah yang akan kita sebut. Ingat itu. Memperkuat, tidak ada keraguan sedikit pun pada kita. Maka inna sholati, sesungguhnya, sebenar-benarnya, bahwa sembahyangku, ya, bahwa sembahyangku, hajiku atau ibadatku, telasku, kematiku, lillahi rabbil alamin. Renungkan benar ucapan saya. Karena dia sendiri bersumpah dengan Allah, bukan orang lain yang bersumpah. Kita yang bersumpah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Lillah, lillah itu dari kata li, Allah. Jadi diwasalkan, disambung menjadi lillah. Lillah artinya milik Allah. Jadi kita punya sholat itu milik Allah. Artinya karena Allah. Rukuknya karena Allah, sujudnya karena Allah, takbirnya karena Allah. Semua bacaan itu untuk Allah. Ya. Jadi mulia orang sholat itu. Kalau betul-betul sudah kita renungkan, maka semua darah-darah kita itu berzikir. Bulu-bulu badan kita berzikir, telinga kita berzikir, mata kita berzikir, otak-otak kita berzikir, saraf kita berzikir. Maka sholat itu zikir yang paling agung. Tidak ada zikir yang paling tinggi kecuali sholat. Ingat ucapan Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Ya, datang ke Bukit Turzina. Dia berkata, ya Allah, nampakkanlah dirimu kepadaku. Katanya Allah, tidak bisa, coba kamu lihat gunung. Lalu gunung hancur dan dia juga jatuh pingsan. Musa itu. Baru dia bangun Musa. Ya. Mengucapkan inna sholati. Baru Allah itu bangun, Musa itu bangun, lalu Allah mengatakan ke Musa, "Hei Musa, innani anallahu." Sesungguhnya aku ini Allah, Musa. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Sembah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Maka sholat itu zikir yang paling tinggi. Ya. Zikir sholat itu zikir yang paling tinggi. Kemudian kalimat tahlil dalam itu kalimat yang paling tinggi kalau orang bertahlil. Tapi sholat itu semua ada kalimat itu di dalamnya. Ya. Jadi lillahi, milik Allah. Jadi tidak ada orang sholat ria, tidak ada orang sholat cari puji, tidak ada orang sholat cari canjungan. Tidak ada orang sholat takut dicela orang. Tidak ada. Karena semuanya dipasrahkan untuk Allah. Ya, bukan manusia yang menilai. Bukan diri kita yang menilai. Allah yang menilai. Makanya dalam ibadah itu menurut Quran, la yakhafuna laumata laim. Dalam ibadah jangan kamu takut celaan dan pujian orang. Jangan. Tinggalkan semua itu. Baru kita menikmati betapa agungnya kita bermunajat kepada Allah. Nah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu.
tidak ada tandingan bagimu. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu, demikian engkau perintah aku. Kapan kita diperintah oleh Allah? Sejak dikeluarkan dari alam roh masuk ke alam rahim, sudah diperintah untuk menyembah Allah. Diperintah untuk menyembah Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Akulah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, sholat ini benar-benar ibadah yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling puncak dari pengabdian manusia kepada Allah. Maka Nabi mengatakan bahwa Islam tidak Islamkan sembahyang. Kalau ada orang tidak Islam secara syariat, dia sudah keluar dari syariat Islam. Apalagi ada ilmu untuk ganti sholat. Sangat berbahaya. Makanya orang bertasawuf wajib kenal Quran, ya, wajib kenal hadis. Jangan bertasawuf dikasih tahu sama tausa, coba ketuan tausen apa banyak medalil meadine tegas, supaya nak terjadi seperti itu, menganggap sholat itu enteng, ya. Sholat itu adalah ibadah yang paling agung. Sholat itu langsung Allah memanggil nabinya. Haji itu surat Jibril, ya. Haji itu puasa suruh datang Jibril beritahu Nabi Muhammad. Jihad disuruh datang Jibril. Semua hukum-hukum agama melalui Jibril. Tapi sholat tidak, Nabi dipanggil langsung oleh Allah. Itu arti bahwa menyembah Allah tidak boleh melalui perantara orang, ya. Tidak boleh melalui makhluk-makhluk, tidak boleh menggunakan patung-patung, tidak boleh menganggap tempat bumi ini keramat kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Madinah, dan Baitul Maqdis. Itu saja yang suci. Selain itu sama. Selain itu masjidnya sama. Masjid al-Islam ini sama dengan masjid di India, ada beda-beda. Sama dengan Masjid Istiqlal, tidak beda-beda. Tapi masjid yang mulia, agung itu 3 saja. Beribadat pahalanya lebih, ya. Kemudian uang kita pakai dianggap apa? Belanja jihad fisabi. Masya Allah keagungannya itu. Maka ini pusaka, satu-satunya pusaka umat Islam itu. Pelihara sholat ini. Sholat yang bisa menyelamatkan kita. Jangan anggap enteng sholat ini. Tidak ada ganti sholat itu, ya. Nah ini, jadi sesudah iftitah baru kita masuk ke Al-Fatihah. Nah, di rakaat pertama membaca Fatihah itu ibu baca isti'adzah. Apa isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di rakaat pertama saja. Kalau ketiga sudah usah bismillah saja. Ya, khusus Fatihah itu, ya. Ingat itu, sekali saja. Nah, kita perhatikan. Mau terus saja saya dulu, ya, baru. Nah, baca Fatihah, ingat ibu, Fatihah itu hampir seluruhnya menjadi isi sholat kita, isi ibadat kita kepada Allah. Ya, coba kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita simak ini. Sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, yang dikutuk, yang dilaknat. Kenapa? Karena dalam sholat ini setan terlalu banyak. Lu tahu namanya setan mau sembahyang?
Nisom tu datang ngantok, nisom tu gemperat, nisom macam-macam. Sudah datang dia. Dia datang. Anu kanoka tu pikir datang pikir. Ingat ini. Maka aqimis sholat kali dzikri wa innaha lakabiratun illa alal khasib. Ya, tegakkanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya solat ini adalah perkara yang paling berat kecuali hamba Allah yang khusyuk. Coba ibu. Ya. Andai kata tu bawa olah hadis Nabi 5 kali setiap dah sembahyang tu mani. Ya, karena Nabi belingo 5 kali tahu solat 5 waktu ibarat tahu patik berang yang kang balin. Saya mani 5 kali sengano masih kilo dakim peranangan tang. Dijawab nih sahabat nyonya, demikianlah kamu tidak lagi dosa tertinggal di tubuhmu. Kebaikan itu sembahyang 5 kali sengano nyaman tumani memang len pengaruh sudah tumani itu sembahyang. Ya, len pengaruh. Jadi sudah, bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim itu Allah mengisyaratkan mulailah semua urusanmu dengan menyandar kepada Allah yang Maha Pemberi dan Allah yang Maha Penyayang. Kesannya apa? Supaya kita jangan pernah ada rasa putus asa. Dia Maha Rahman. Dia Maha Pemberi. Ya. Rahman, Rahim ini 2 sifat yang keluar dari kata rahmat. Bu ya. Rahmat itu melahirkan Rahman, rahmat melahirkan Rahim. Nah, di dalam hadis dikatakan inna lillahi mi'atu rahmata tis'un wa tis'una liyaumil qiyamah. Sungguh Allah memiliki 100 rahmat. Di dalam 100 itu Allah mengambil 1 rahmatnya diturunkan ke alam semesta. Bukan ke dunia. Ke alam semesta. 1 rahmat itu dikejar oleh seluruh penduduk alam semesta. Dari yang bisa berjalan, dari yang berjalan dengan perut, jalan dengan otot, yang diam di tempat, semua rahmat itu datang. Tidak ada yang tidak datang rahmatnya, Pak. Pemberian itu ibu-ibu. Ya. Kakek pernah tuh bayangkan ning dita. Bahwa ning dalam samudra ning dalam let dalam lu berang ipia ning Allah Ta'ala. Ada air tawar yang berjalan di dasar-dasar laut samudra itu. Kenapa? Karena ada makhluk Allah yang diciptakan di sana tidak bisa hidup dengan air asin. Allah mengirim sungainya ke sana. Makanya Quran bilang marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah telah membuat 2 buah sungai, yaitu sungai tawar dan sungai asin, dan keduanya tidak akan pernah menyatu. Coba bayangkan. Demikian juga pada ayat lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya'lamu mustaqarraha mustaqadaha kullu fi kitabim mubin. Semua makhluk Allah yang melata yang akan berdiri di dunia ini ya, telah dijamin tempat hidupnya oleh Allah. Tempat tinggalnya ada, tempat simpannya ada, semua didatangkan. So, itulah rahmannya. Nah, pertanyaannya, kalau ada manusia punya kaki 2, punya tangan hebat, punya otak pintar, ya, punya pikiran, punya perasaan, lalu putus asa ketika dia mencari sesuatu tidak dapat, terlalu kecil dalam pandangan Allah itu.
Dunia ini memang silih berganti dunia ini. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang dan pergi. Silih berganti, ganti perhiasan. Dia ini kan sifatnya lahwan walaib. Lahwan itu menipu. Dalam arti memperdaya, melalaikan. Ya. Kemudian laib, dipermainkan oleh dunia itu. Padahal dunia ini untuk kita. Tapi banyak kita dipermainkan dan ditipu oleh dunia ini. Padahal untuk kita. Nah, jadi dari sini Allah sudah menciptakan Rahmannya, sifat Rahman. Kalau orang punya apa, Allah Rahmannya semua makhluknya kasih makan ibu, nggak pakai syarat-syarat itu. Kalau Rahman itu diberikan saja. Ya. Kalau pakai syarat, katanya Allah, andai kata aku pakai syarat memberi rezeki kepadamu, maka orang kafir yang akan paling menderita di bumi ini, di alam semesta ini. Tapi aku tidak menggunakan syarat. Kafir itu makhlukku, maka Rahmanku aku kirim kepada mereka. 100 rahmat hanya satu turun ke dunia. Nah, di dalam 100 sini turun dunia, apa katanya Al-Quran? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Di dalam satu rahmat ada bermiliar-miliar nikmat yang tidak mungkin bisa kamu hitung. Lo tahu hitung nikmat? Ada tugakan senganon tu berhitung nikmat nah. Besar len sedah, singang len sedah. Padahal iso tu kan. Serut sedah nah, sambal goreng sedah nah. Ya iso, tapi rasa ibe ni Allah. Ya. Pelang tu talat ning tanah. Basuh tebu ning tanah tu sejanyar. Pelang macam basuh tebu manis. Basuh tebu tu talat ke anu apa cabai padang basuh tebu manis. Saluk tu ngaji tentang kekayaan nikmat Allah ibu. Mana tu kupur nikmat. Nah, itu. Lo siwa puluh siwa ibilin di akhirat. Untuk saya siwa puluh siwa, satu untuk Nabi. Dari Adam, sahabat Adam, selebih Nabi 124.316 Rasul. Untuk sopernya, ya untuk saya, untuk umat Muhammad. Untuk sia-sia, untuk dicerita. Ya, siwa puluh siwa. Rahmat. Dalam Quran lamun ieu tunginom susu ning surga len rasana. Tunginom nang kalen rasana. Tunginom ka beli len rasa asinin. Itu kata asinin. Berbeda-beda setiap detik, setiap waktu rasanya. Demikian orang bergembira. Terutama surga menyesal, terutama neraka apalagi menyesal. Sama surga udah keman mi pahala orang-orang dulu butuh kuji musabar roh. So pahala. Kita uji itu untuk serak. Ya. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, untuk cintai itu bro ni Allah. Pasti lo anu demi ganti. Noi ganti ning masa hidup, pasti dia hidup abadi akan diganti. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidup akhir itu lebih utama dari hidup dunia ini. Dunia ini sesaat, akhirat itu paling kekal. Maka jadikan dunia ini untuk mendapat berkah di negeri akhirat. Ya. Aman, lo lebih harta tu bersedekah, berarti kita tu memanfaatkan harta untuk akhirat kita. Lo ilmu tu ajar tahu, kita tu siapkan dit untuk berkah di negeri akhirat.
Siatonya ilmu datang belajar, saya persiapkan diri saya untuk dapat berkah di negeri. Sama sebenarnya. Ya, nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesudah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bu. Alhamdu itu Allah menggunakan alif lam ma'rifah singitna. Alif lam ma'rifah artinya kepastian dan tidak ada perubahan. Misalnya alhamdu, segala puji. Apa saja bentuk pujian dari yang kecil sampai yang besar tidak bersisa lagi kecuali untuk dan milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lagi di situ. Segala puji lillah, milik Allah. Sama tadi lillah la syarikalah. Sebatas sumpah orang yang dalam tu sembahyang saya ibu. Maka tu sumpah sena, tu fitnah atau sembahyang rango dosa. Kadang-kadang dibalas langsung Allah Ta'ala. Karena tu sembahyang satu berkeranti langsung ke Allah Ta'ala, berkeranti terus ke Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, Rabbil alamin atau Rabbul alamin, pengatur pencipta alam semesta. KBK bebeling selebih puji hanya milik Allah. Dita so'o makhluk sebulan ipuji tuning tahu seteni sumpah senang. Nyata dewe ya. Pokok na harap lu pujian token manusia. Lamun ipuji saya beling saya, nanti puji saya alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Berarti ya saya noka saya kebaik ning sia pujian tahu laku sia so. Saya semalik laku yang maha terpuji yaitu Allah Subhanahu wa taala. Napeka. Ai puji saya rahasia bersedekah, rahasia infak, sudah bantu tahu, tolong tahu. Dipuji saya, alhamdulillah, semalik kepada pemilik pujian itu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Dita manusia singena marbun. Apa Bu? Apa arti marbun? Yang diciptakan, yang diadakan. Allah tukang mengadakan itu disebut dengan Rabbun. Allah itu Rabbun, kita ini marbun. Atau bahasa lainnya Allah itu Khaliq, kita itu makhluk. Allah itu puas, kita seulin. Ya, bahasa ditana. Jadi itu dari kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi Ibu. Sudah bismillahirrahmanirrahim, langsung diulang lagi dengan alhamdulillahirabbil alamin, diulang lagi dengan Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Menggunakan kata maha pengasih itu menunjukkan tidak ada tandingannya. Maha penyayang juga tidak ada tandingannya. Ya, sama gitu tama surga Ibu, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah terutama surga. Tapi no tu bau tama surga lah menoka tu beriman. Laku Allah Ibu ya. Nasi harap itu tama surga nonya iman tu, nonya ibadat, nonya taat, no bahu ibu-ibu. Yes, orang kafir yang begitu menghayal. Ya, ang Tuhan pencipta di tamestali sama di tanah neraka aku ane. Tama surga apa nyabing ke pihak tu ni. No kaitan perjanjian na datang lu dunia saa. Ya. Al-Quran sudah beling. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama
khalidina fiha ulaika hum syarrul innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, tempatnya di dalam neraka, kekal di dalamnya, seburuk-buruk tempat dia pergi tinggal. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, dia tempatnya di dalam surga, sebaik-baik tempat. Kan sudah disebut. Nah, kele itu natu harap rahmat Allah tu sembayang natu roa. Ya, ingat ini. Kemudian tu sembahyang netroa, tu ngaji netroa, tu belajar netroa, tu tuntut ilmu netroa, ya tu puasa netroa, tu bantu dengan, tu tolong dengan netroa, tu bergaul ke masyarakat netroa, bermeluknya tu dapat rahmat Allah. Jadi seluk tu jelas ibu ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, jadi Maliki Yaumiddin ini ibu-ibu tu baca soal Maliki Yaumiddin. Boleh panjang Maliki Yaumiddin boleh. Semuanya bacaannya sah, ya. Nah kena beling salah baca anonya salahnya. Jadi Maliki Yaumiddin itu yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan, hari agam din itu dari kata dain yang artinya utang. Ya, hari pembalasan, hari pengadilan itu nanti Allah jadi rajanya. Yang jadi hakimnya Allah, yang memutuskan Allah. Bukan lagi orang lain. Kalau dibaca panjang Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Ya, sama artinya. Jadi ayat sa'a menandaskan ditakakman Allahu Akbar, sudah tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Tidak ada raja kecuali Allah yang menguasai. Maka semakin aman jiwa itu, semakin aman perasaan itu, ya, semakin aman hati itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan amal kita. Nah, telu ayat sa bapak-bapak ibu-ibu sa anu bersingin hak milik Allah, ya. Nonya tidak ada tempat makhluk yang ini, yang tiga ini. Alhamdulillahirobbilalaminirrahmanirrahim, malik mutlak milik Allah. Makanya dalam hadis qudsi surat Fatihah ini dibagi dalam tiga. Salasul li wa salasul laka wa wahidin baini wa bainaka. Aku turunkan 7 ayat yang berulang-ulang. Sab'ul min masani. 7 ayat yang berulang-ulang. Ini ayat ini kita baca, kita dalam sholat berulang-ulang 7 ayat ini. Salasul li, 3 untukku. Wasalasul laka, 3 untuk kau manusia. Ya. Wa wahidin baini wa bainaka, 1 antara aku ke kau. Berat sembahyang ibu. Tugali sebenarnya. Apakah aku banyak siangkang angkang maju aku sana. Ini dulu kita kali. Ya, semakin berat sholat itu, semakin nilainya bagus. Ya. Jadi sembahyang so ibu apa Fatihah setelu milik Allah so. Nyonya baik bau ganggu gugat. Lamun lo tahu sati imiliki ninya senenek nikah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rububiyah. Yang berhak sombong, angku, takabur siapa? Hanya Allah. Karena dia rububiyah. Karena dia Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang maha pelindung, maka berhak. Tidak boleh makhluk itu mau jadi Rob, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, maka beling dalam hadis, tahu sate inti sifat rububiyah lah taala itu. Rob, ya, Rabbul Alamin itu rububiyah namanya. Apa link Allah? Dalam hadis kursinya.
Al-idhu izari wal kibriya uridai faman naza'ani minhuma syai'an azabtuhu. Sungguh kesombongan dan keagungan adalah pakaian yang melekat pada diriku. Kesucian dan kemuliaan itu adalah selendang yang melekat pada diriku. Barang siapa yang ingin mengambil sedikit dari sifat-sifatku itu, azabtuhu, pasti aku azab di dalam neraka. Lamun tu sembayang no nak tu sombong karena ibadah Allah Taala, ya. Sembayang so bukti dita tu jadi ulin Allah. Amun tahu dari ulin Allah Taala so pasti sami'na wa ata. Aku dengar lalu aku taati. Anu nora dari ulun Allah Ta'ala iblis. Sami'na wa asaina. Aku dengar ora-ora tapi ku kewamu. Iya ini. Solat. Solat ini apa? Rasul amal. Otak amal. Manusia otak namun hilang netras manusia. Amtu sige otak, amtu sige mata, no mati manusia. Sige jantung cangkok, mati. Sige ginjal, no mati. Ya, tu belah hati, no mati. Tapi alam ini pola kotaknya. Demikian kalau orang tidak sholat, berarti amal-amal lain akan sia-sia karena tidak ada kepalanya. Ya, nah ini satelu sifat Allah. Tidak ada pada makhluk. Tidak ada pada makhluk. Nabi, malaikat pun tidak ada. Hanya Allah. Nah, yang ketiga, yang ketiga lagi untuk kita, wasalasul laka, tiga untuk kamu mana? Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga ini. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan lurus itu? Jalan itu beribadat. Lamun itu beragama Islam itu sembahyang, itu puasa. So jalan lurus. Lamun itu sembahyang berarti nokat itu ikut jalan lurus. Naik bujalo jolojo jalan lurus ini ihdinas siratal mustaqim itu ibadah. Disuruh saya puasa. Ya? Disuruh saya sembahyang. Disuruh selalu Mekah saya mampu selalu. Disuruh saya umrah lu kelebihan selalu. Ya, disuruh saya bantu tahu nyonya suatu gawe. Itu jalan lurus. Itu nama siratal mustaqim. Besar itu Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, langan rea tahu kami bernikmat laku pernyani Allah sai. Jalan Nabi, jalan Rasul, jalan sahabat, wali-wali Allah, ya, sodikin, sobirin, ya, musallin, musallina, kemudian apa lagi? Soimina, soimat, orang puasa, laki perempuan itu apa namanya? Jalan tahu kaibe nikmat ning Allah Subhanahu wa taala. Lang rea sahabat Nabi ilang rea selebih tahu mukmin, mukminat, muslim, muslimat. So lang rea tahu kaibe nikmat ning Allah. Gairil maghdubi alaihim, nuya langan rea tahu kai sili ning Allah. Merua langan rea tahu sili ning Allah, langan rea ami tumpun tahu Yahudi. Ya. Tahu Yahudi disuruh sembayang hari Sabat, noroa sembayang, lalu baumpa. Hari Sabat bahasa Ibrani, ya bahasa Arab Jumat. Ya, disuruh sembayang ne Musa menopoko anos hari Sabat na sama lo baumpa. Karena tu sembayang, noroa lalu nono
Pokok penyaso anu 4 anu hari Sabat sontek apa pernah wau tu nih kosong masjid no sebulan 2 bulan anu nih noroa 3 bulan noroa seten noroa berdoa Nabi Musa laku Allah kunu kiradatan hasin Allah Ta'ala selebih bernyapia jari botik selebih nah muli-muli lelong telah selebih apa nah jadi botik ibu nah coba jadi lah mendita no jemaat saya kalau baumpah batu berolah nokat les elong tapi perangnya putih kapal kan seorang reak Yahudi kedua lang reak icelani Allah Ta'ala atau Yahudi apa lang reak icelana roh tunda-tunda waktu berjangi tapi noi gawe nah ya beling Nabi Musa kan lu 12 suku token atau Yahudi ibu bangsa 12 bangsa Nabi Musa isuruh lalu terus menyata lalu bukit Surina terima 10 firman suci 10 perintah Allah lakukan Nabi Musa biasa nih pernah tahu man barat beling 10 commandments 10 firman suci nah itruit Nabi Musa beling ke Nabi Harun kau mentok anu sana Nabi Harun nyonya kitab suci ini bu nyonya syariat baru Nabi Harun syariat Nabi Musa yola syariat Nabi Musa nah baru sudah na korban suruh korban pada hari Sabat nih baik Nabi Harun berarti ini bau suruh Nabi Harun lupa ya lupa Nabi Harun kalah Nabi Harun kata datang muli Nabi Musa babeka Harun apakah may toko-toko terus babeka apakah sama berkorban doon nuk kelupa nih baonta tu sa nih miray long nih miray long elong mo nih bilin datang sa teluk na medukam no kitrok nih yang kanong kajari ya kapal maka ditanero tu tunda-tunda kena tu berjangi anu ning luar kemampuan tu ya sebab dalam hadis beling la tattabi'anna sunanum min qablikum shibran bi shibrin al-yahud wan nasara nah sampai presok sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sama olah perangai tau Yahudi dan Nasrani Nabi itu beling ya jadi itu ibu-ibu ya jadi walat bolli langan reak tau sesat sanuya tau no beragama ibu-ibu tau taat tau sesat tau tapi yola beling pemuka agama walaupun ya dalil tamam pemuka agamaan pola tahu Nasrani dulu dalam Quran beling yaktubu nabi aidihim thumma yaqulu hadza min indillah yastaruna bi ayatillahi samanan qalila itulis ke imapernya iroba kitab-kitab suci ke imapernya kemudian iba datanglah ke umat terkanya link Allah Ta'ala padahal pernah berjual ayat-ayat so untuk dapat dunia dilarang agama nah sampai ustad-ustad Islam sepenuh amku tele-tele siaran Masya Allah nagama berolah mara Gus Ikdam lamun ceramah 1 jam 250 juta kala gaji ya 250 juta coba bayangkan seteluk dah Gus Miftah nah iyo bemitan ni tahu ibu ya ya, memang orang agama itu harus dibantu oleh jamaahnya, tapi tidak seperti itu. Karena orang-orang agama itu dia juga punya usahanya sendiri. Ya. Jadi
ialah perangai-perangai tahun Yahudi. Nah, kemudian yang 1, 2 mana ibu? Kedua tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta menyembah. So ibu-ibu ditaning dalam Islam so solat so menyembah. Jadi lamun solat so pertama dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu solat. Bayo memeluk tu beling tu montok-montok solat. Takbir na nyonya, salam na nyonya, rukuk na nyonya, sujud na nyonya. Ini yang disebut dengan angan-angan, tamanni namanya ini. Angan-angan. Mustahil na mulia ditaki Rasulullah bim pisak tata na apa biru anu na semukune na potune ling penuh sujud montok laku Allah Subhanahu wa taala. Lamun no na sembayang Rasulullah paling pertama no sembayang. Beka ditaso maraling Ustaz Loka kiaku dulu nah. Hadita selebih sama manusia Ustaz ning apa nak bola Nabi tu kita sampai describe selebih tu ning. Harus tu sembayang rajin nih. Ya. Jadi so iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aila na'budu illa iya. Nyonya anu sama-sama kecuali di. Aila nasta'in illa iya. Nyonya laku sebab hakikat benar ngeneng kecuali ngeneng laku Allah. Nah siapa pahami itu ngeneng tulung pipa, ngeneng tulung bangun, bukan itu. Ngeneng dalam bentuk submission. Submission itu penghambaan diri di tanah Allah Ta'ala. Ibu bit manusia nu bro. Ning Allah ibu bit itu. Ya, ubudiyah sebenar-benar seolah ke Allah. Nah, jadi sempurna tu baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin milik Allah Ta'ala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in antara aku ke Allah Ta'ala. So benar dia so. Seolah-olah siap hadapan. Anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yar. Semah Allah seolah-olah sama telik. Lamun dah sebau telik yakin Allah Ta'ala telik perso. So tu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Mereka tu sangat tamu ada itu beling gitu. Nah. Okey. Cepat jambok ketua. Masih? Batanda yang batasnya. Jambok ketua ni. Ya, berarti kita akan masuk ke ayatnya. Baru satu ini Ibu ya. Satu duduk. Ditempel besok. Jadi kabaru tu nonang saya ibu takbir ibu ya. Paham takbir so harus tu dijelaskan. Nebeka tu keras takbir tapi tu dengar ni bisa. Tadi teh keras supaya mantap bro. Allah lu tu katiman Allah panjang iman otaknya. Bau tapi kurang sunnahnya, kurang mengikuti sunnah. Yang terbaik ikuti sunnah. Boleh tamak tangan sejajar, boleh turun naik, boleh naik sedikit, ya, boleh. Nah itu. Barangkali insyaallah saya catat Fatihah Bu Nanti kita lanjutkan satu surat pendek atau inna ataina barangkali selesai baca atau al-ikhlas supaya saya jelaskan maksudnya. Demikian silakan Ibu Doktor.